Desa Angker, suatu desa di pinggiran kota Bogor, Jawa Barat dilanda ketakutan. Pasalnya, dikabarkan sesosok arwah gentayangan sedang meneror warga. Cerita ini sudah menyebar dari mulut ke mulut, dan menyebabkan ketakutan di mana-mana. Termasuk di kampung sebelah yang ikut resah dengan isu tersebut. Beberapa di antaranya, yaitu tukang becak, pedagang nasi goreng, dan masih banyak lagi para orang-orang yang beraktivitas di malam hari diganggu oleh arwah gentayangan itu. Tak hanya itu, bahkan ada warga yang juga diketuk pintunya oleh arwah gentayangan. Inilah yang membuat warga merasa tak aman, sekalipun mereka ada di dalam rumah. Untuk itu para sesepuh kampung menyuruh para anak muda untuk memanggil paranormal atau dukun yang sakti mandraguna untuk mengusir arwah tersebut dari kampung mereka. Maka pada malam Jumat di tahun 1962, dukun sakti itu siap beraksi ditemani dengan adiknya yang ia manfaatkan sebagai asisten. Orang yang katanya dukun itu bernama Jupri, atau dipanggil Kang Jupri, dan adiknya Kosim. Jupri sendiri adalah sesepuh di kampung asalnya. Di usianya yang tak muda lagi, Jupri dikenal senang dan memiliki minat di bidang ilmu gaib dan paranormal. Mereka diantar beberapa warga serta Pak RT dengan obor ke tempat biasanya arwah itu muncul, yaitu sebuah jalan yang kini sudah sepi akibat tak ada yang berani lewat jalan ini lagi. Nah, di situ Kang, setan itu biasa nongol di jalan itu, kata Pak RT yang sambil menunjuk sebuah jalan. Jupri kemudian melihat jalanan itu. Beres, kata Jupri, biar gue tunjukin kesaktian gue sama tuh setan. Sim, ayo jalan, ujar Jupri yang kemudian berjalan ke arah jalanan itu bersama Kosim yang membawa obor. Di tengah kegelapan malam, mereka terus berjalan mengikuti jalan itu hingga para warga tak lagi melihat mereka. Sambil melihat kiri dan kanan yang merupakan pepohonan bambu dan rambutan, mereka berjalan dengan percaya diri. Akan tetapi setelah berlama-lama berjalan tak satu pun sosok arwah gentayangan yang mereka temui. Menyadari hal itu, mereka pun berhenti karena kebingungan. Mana setannya? Kagak nongol-nongol, kata Kosim adik Jupri. Heh, diem lu bego. Lu kan tahu saban kali kita mau nangkap setan, tuh setan kagak pada berani keluar. Lu lupa abang lu ini sakti, jawab Jupri. Hehe, iya deh bang, balas Kosim. Begini aja, kalau tuh setan kagak nongol-nongol juga, kita lapor ke warga. Bilang aja setannya kagak berani sama kita, kayak yang udah-udah. Hehe, kata Jupri. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon mangga yang kebetulan mereka temui di pinggir jalan itu. Mereka duduk, bersandar di batang pohon sambil menghisap sebatang rokok. Suasana jalan begitu sepi karena para warga tak berani melintas di jalan tersebut. Saat itu hanya ada mereka berdua yang sedang bersantai dengan asiknya. Sedangkan para warga menunggu di pos ronda bersama Pak RT. Tak satu pun dari mereka yang berani menyusul atau melihat kondisi kedua orang yang mereka percaya sebagai pengusir setan. Hingga akhirnya, waktu berlalu begitu cepat. Sudah lewat 1 jam sejak kedua orang dukun itu pergi. Namun para warga masih sabar menunggu. Sementara Jupri dan Kosim masih di tempat yang sama di pohon mangga. Bangun lu, ucap Jupri pada adiknya yang tak sengaja ketiduran di bawah pohon. Kenapa sih bang? Kata Kosim yang kemudian memakai pecinya. Ini, nyonya ini tolong lu antar ke warga dah. Kasian, dia jalan sendiri nanti ketemu setan, jawab Jupri yang sedang bersama seorang wanita di sampingnya. Iya bang,
Saya takut, kata wanita yang kebetulan lewat di depan mereka itu. Melihat wanita tersebut, Qasim langsung berdiri dan memandang wanita itu dari ujung kaki hingga kepala. Namun, Qasim memanggil abangnya dan hendak menyampaikan sesuatu secara diam-diam. "Bang, jangan-jangan itu arwah yang lagi gentayangan itu," kata Qasim yang berbisik pada abangnya. Jupri kemudian mengangguk dan ikut mencurigai wanita itu adalah arwah gentayangan. Kemudian ia melihat wanita itu dengan seksama. Setelah berdiskusi beberapa saat di belakang pohon mangga, mereka pun keluar dan kembali menghampiri wanita itu. "Maaf Neng, karena kita lagi nyari setan di sini. Ada baiknya saya periksa kaki Neng. Kalau napak, baru saya percaya Neng bukan setan. Permisi Neng," kata Jupri yang kemudian jongkok sambil memegang sepotong kain kafan yang sudah dilubangi. "Ya udah Bang, cepetan. Buru-buru nih," kata wanita itu. Jupri pun menutup matanya dengan potongan kain kafan. Kemudian melihat ke arah kaki wanita itu melalui lubang yang ada di kain kafan tersebut. Dari sana dia melihat bahwa wanita itu kakinya tidak menapak di tanah alias melayang. Jupri pun terpaku menatap kaki dari balik kain kafan tersebut. Dia menelan ludah dan keringatnya mengucur deras. "Sim, Nambang Sim," kata Jupri dengan nada pelan. Jupri kemudian berdiri dan menatap wajah wanita itu yang tidak tampak seperti setan. Lebih mirip wanita pada umumnya. Jupri yang sudah setengah takut itu kemudian melirik Qasim. Dalam hatinya, ingin rasanya dia kabur. Badannya sudah berkeringat dingin. Dia benar-benar ketakutan. Akan tetapi dia jaga gengsi. Dia memberanikan diri di depan adiknya itu. Dengan sigap, dia mengeluarkan goloknya dan menodongkannya ke arah wanita tersebut. Lu yang selama ini kita cari-cari. Akhirnya muncul juga lu. Pakai segala mau nipu kita lagi. Lu kata gue orang bego," bentak Jupri pada wanita itu. Nah, bener kan apa gue kata? Syukurin lu. Biar dihajar sama abang gue," kata Qasim yang mulai bersemangat. Tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangan mereka berdua. Entah kemana perginya. Menghilang dalam sekejap mata dan membuat bingung mereka berdua. Jupri kemudian bernafas lega, setan itu sudah pergi sehingga dia tak perlu takut lagi. Ia tersenyum lebar ke arah adiknya dengan bangga. "Apa gue kata Sim, setan mah takut sama abang lu." "Hahaha," kata Jupri sambil tertawa puas. "Iya bang, hahaha," balas Qasim. "Di sini bang," kata seseorang dari atas pohon mangga. Saat Qasim dan Jupri menoleh ke pohon mangga, mereka melihat sesosok wanita berbaju putih dan rambut panjang yang berantakan sedang duduk di atas pohon sambil melihat mereka berdua. Tak hanya itu, sosok wanita itu juga memamerkan wajah hancurnya yang mengerikan. "Setan!" teriak Qasim yang kemudian lari terbirit-birit meninggalkan abangnya. Setan! Kagak ada kapok-kapoknya lu. Lu bikin adek gue lari kocar-kacir kayak gitu. Sini lu biar gue kepret sampai mampus lu," kata Jupri sambil menodongkan goloknya. Setan wanita itu pun menatap Jupri. Namun kali ini matanya berubah menjadi merah. Mulutnya terbuka memperlihatkan belatung-belatung yang sedang menggeliat di dalam mulutnya yang sudah hancur itu. Tercium bau busuk yang teramat busuk. Beberapa dari belatung itu bahkan terjatuh dan menimpa wajah Jupri. Hah, belatung. Haduh, gumam Jupri yang mulai kebingungan sekaligus ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal dan tak kuasa menahan rasa takutnya sendiri. "Hahaha,
Setan itu tertawa sangat keras dan nyaring hingga cumik telinga serta memecah keheningan malam saat itu. "Setan! Tolong! Pak RT tolong!" teriak Jupri yang melempar goloknya dan kemudian lari karena tak kuasa menahan rasa takutnya tersebut. Jupri berlari menuju pos ronda tempat di mana Pak RT dan para warga menunggu. Akan tetapi setelah sampai di sana ternyata para warga telah kabur duluan bersama adiknya Kosim. Jupri ditinggal sendirian dan tak tahu harus kemana. Ia berlari ke sana kemari mencari warung ataupun rumah warga yang belum tutup. Ia lari semakin tak tentu arah sampai akhirnya bertemu Pak RT yang sedang berjalan membawa obor dengan posisi membelakanginya. Tanpa pikir panjang, Jupri segera menghampiri Pak RT. Dengan wajah yang pucat dan penuh keringat karena ketakutan, Jupri pun berhenti di belakang Pak RT. Setelah mengatur nafas barulah ia bisa bicara. "Haduh, Pak RT tolongin saya Pak. Saya diuber-uber sama tuh setan gentayangan Pak. Tolong Pak, anterin saya pulang dah. Saya takut. Tuh setan tampangnya serem bener Pak. Tolongin saya Pak," kata Jupri yang sedang ketakutan. "Serem gimana?" tanya Pak RT. "Kayak gini bukan?" Pak RT kemudian memutar badan dan menunjukkan wajahnya yang hancur dan mengerikan sama seperti setan di pohon mangga tadi. Haduh, ampun. Dosa apa gue diuber-uber setan kayak gini? Haduh, bangun-bangun makan nasi pakai ayam. Haduh, kata Jupri yang semakin ketakutan dan semakin lemas badannya. Matanya sudah sayu saking takutnya. Perlahan pandangannya kabur dan gelap. "Kosim, lu di mana sih? Tolongin gue napa?" ucap Jupri lemah sebelum akhirnya ia pingsan di tempat. Setan yang menyamar menjadi Pak RT pun berubah wujudnya menjadi sedia kala. Setan itu tertawa puas melihat korbannya yang ketakutan setengah mati hingga pingsan. Suara tertawa setan ini pun sampai terdengar ke beberapa rumah warga yang tak begitu jauh dari lokasi. Para warga kemudian mengunci pintu karena ketakutan. Dan setan gentayangan itu terbang meninggalkan Jupri sambil terus tertawa-tawa. Keesokan paginya, warga menemukan Jupri tergeletak pingsan di jalan setapak. Setelah disiram air, barulah Jupri sadar. Setelah berhasil ditenangkan oleh Pak RT, Jupri mengaku kalau dirinya bukanlah dukun, melainkan hanya orang yang hobi dengan hal-hal mistis dan gaib. Sedangkan dia sendiri belum punya pengalaman untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Setelah beberapa jam istirahat di rumah Pak RT, Jupri dijemput oleh istrinya yang diberitahu oleh Kosim. Sedangkan Kosim sendiri masih ketakutan dan enggan untuk kembali ke kampung ini. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa di tempat angker? Jika kalian memiliki pengalaman paranormal, bagikan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.